Oh ya, sudah. Langsung dah. Baik. Oke, ini mohon maaf, saya mau nanya ini adik-adik S1 nggih, Bu Hasna nggih, audiensnya. Nggih, Bapak S1 semester 6. Semester 6 ya. Oke. Nggih. Apa sedang ada trouble ini yang saya. Eh, Baik, teman-teman semuanya, saya manggil teman-teman ya, terbiasa manggil teman-teman. Insya Allah Anda kan adik-adik ini kan sebentar lagi menjadi teman sejawat saya. Tadi waktu Bu Hasna membacakan riwayat organisasi itu apa? Ada ISWI, mungkin Anda belum pernah mendengar ya. Dulu IAI itu namanya ISWI, Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia. Kemudian tahun 2009 berubah menjadi Ikatan Apoteker Indonesia. Kemudian sejak Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 yang disahkan pada tanggal 8 Agustus itu kemudian 2023, kemudian semua tenaga kesehatan, tenaga medis akan membersih. Nah, saat itulah saya bersama Mas Anwar, sama Mas D. Anwar ini bergabung, bahkan saya membuat sebagai pendiri organisasi profesi baru, ya namanya PASI tadi sempat disinggung ya, Perkumpulan Apoteker Sejahtera Indonesia. Sekarang ini di Indonesia organisasi profesi apoteker ada 3. Ya, ada IAI yang lama, Ikatan Apoteker Indonesia, kemudian ada Farmasis Indonesia Bersatu, dan ada Perkumpulan Apoteker Sejahtera Indonesia. Itu yang PASI, itu yang saya dan Di Anwar menjadi anggota. Baik, itu hanya sekilas saja. Kita mau belajar tentang terkait dengan tema besarnya gastro, ya, gastro hepatobiliar. Saya diberi tugas oleh Di Anwar untuk menyampaikan tentang sirosis hepatik. Oke. Ya, ini nanti yang akan kita bahas di sini ya, kontennya sirosis hepatik, komplikasi dan penata laksanaannya, kemudian penggunaan obat ya, karena kita apoteker, jadi kita harus paham penggunaan obat pada sirosis, pasien sirosis itu bagaimana. Baik. Nah, adik-adik bisa lihat di sini ya, teman-teman semuanya. Ya kadang teman, kadang adik gitu ya. Oke. Nih, Anda bisa lihat. Nah, ini adalah stage dari kerusakan hepar. Ini hepar yang sehat ini ya. Bentuknya halus kayak gini nih. Ya, gini halus kayak gini nih. Nah, ini kayak gambar di sini halus bentuknya. Tajam begitu ya. Nah, kemudian eh, hepar itu ketika seseorang banyak mengkonsumsi lemak, misalnya kalau orang Gombong, Kebumen, Banyumas ini suka sekali mengkonsumsi gorengan gitu ya. Nah ini maka akan terjadi perlemakan hati. Perlemakan hati itu gambarnya kayak gini nih ya. Maaf ini ada gambar putih-putih deblok-deblok gini ya. Hatinya membesar, hepatomegali ya. Ini yang hati normal segini, kemudian membesar hepatomegali, megali besar, mega ya, membesar, eh, diisi dengan sel-sel lemak. Nah, ini yang menonjol di luar ada putih-putih ini ya. Kalau Anda lihat tanpa ini putih-putih. Kemudian kalau perlemakan hati ini berlangsung terus gitu ya, lama-lama dia akan menjadi fibrosis. Jadi terbentuklah sel-sel fibrosa, sel-sel yang sudah tidak lagi sel normal tapi sel fibrosa.
ya, sel fibrosa atau sel parut, ya, jaringan parut. Selnya sudah mulai mati dan mulai banyak terbentuk ini. Nah, terbentuk. Nah, kemudian sampai kemudian menjadi sirosis. Kalau kita membayangkan sirosis hati itu seperti ini ya Pak. Mohon maaf kalau adik-adik terutama yang cewek-cewek yang suka bantu ibu memasak gitu ya. Kalau lagi memasak sambil goreng hati gitu ya. Kalau hati yang mentah Anda sudah bisa lihat ya, bisa dibayangkan ya warnanya seperti itu ya. Merah kecoklatan, kemudian ada pembuluh-pembuluh darahnya masih kelihatan gitu ya. Masih kelihatan. Nah, itu hepar yang sehat. Nah, ketika hepar itu menjadi sirosis, itu saatnya kalau analoginya ketika hepar itu direbus, ya direbus, hepar itu direbus, maka daging atau protein hepar itu menjadi keras, ya kan? Keras terus warnanya apa? Sudah hitam. Terus pembuluh-pembuluh darahnya sudah nggak kelihatan lagi kan? Nah, itu kira-kira bayangannya kalau hati manusia itu mengalami sirosis seperti itu, seperti hati yang direbus. Nggak ada lagi kelihatan pembuluh darahnya, sudah habis menjadi jaringan protein yang rusak. Nah, Anda bisa bayangkan di situ. Jadi artinya apa? Nantinya hati kita kalau sudah sirosis, maka pembuluh darah itu sudah nggak ada lagi, sudah nggak bisa masuk. Jadi pembuluh darah yang mau masuk ke hati sudah tertahan di sana, sudah terblok karena hatinya sudah menjadi keras, ya sirosis. Itu bayangan kita ketika kita membayangkan hati itu sirosis. Ya, sirosis itu step yang hampir akhir. Ya, nah, sirosis itu bisa berkembang kemudian menjadi cancer, ya cancer, hiperplasia. Jadi sakit kerusakannya saking masifnya, pembuat kerusakannya ini selnya sudah mati, masih diutak-utak saja, entah itu karena virus atau non virus, maka dia berubah menjadi sel cancer, sel yang ganas. Ya, sel ganas. Sel ganas itu lebih besar lagi, nodulnya besar lagi karena dia hiperplasia. Ya, kanker itu kan sel tubuh kita yang normal, tapi tubuhnya nggak normal, ya, sehingga menjadi kanker, hiperplasia. Plasia itu tumbuh, hiper itu tumbuhnya hiper, ya, melebihi dari yang seharusnya. Baik, sirosis hati ini adalah fase akhir, ya, fase akhir dari hepatitis kronis, dari penyakit radang hepar yang kronis. Ya, penyebabnya, etiologinya bisa karena virus, ya, infeksi virus kronis. 80% penyebab sirosis hepatik adalah virus, ya, virus hepatitis. Kemudian ada alkoholik kronis atau kan obat-obatan, banyak sekali obat-obatan kayak obat-obat TBC dan sebagainya itu juga memiliki sifat hepatotoksis. Paracetamol itu kalau berlebihan juga dan dalam waktu yang lama juga dapat menyebabkan toksis pada hepar. Kemudian ada prolong atau kolestasis yang panjang. Ya. Kole itu adalah empedu, stasis itu macet. Jadi saluran empedunya macet. Ya, pada kondisi saluran empedu macet dan itu tidak segera disembuhkan, nah, tidak konangan, tidak segera disembuhkan, entah macetnya karena peradangan atau karena batu di dalam empedu, maka bisa merangsang atau menimbulkan gitu ya. Dampaknya itu dapat menjadi sirosis. Nah, sirosis dari hati. Padahal itu empedu. Jadi urutannya nanti gambarnya ada ya dari hepar, kemudian empedu, terus saluran cerna. Nah, salurannya begitu. Kemudian pada penyakit metabolik ada hemochromatosis, kemudian Wilson disease dan sebagainya. Nah, ini ditandai dengan ada nodul-nodul regeneratif jaringan parut pada hati. Di USG sangat tampak. Nah, ini sirosis. Ada nodul-nodul nih regeneratif ini. Nodulnya ada kadang benjol-benjol gitu ya. Di USG nanti kelihatan. Ada dua tipe sirosis, yaitu terkompensasi dan tidak terkompensasi. Nah, itu yang mana nanti ya saya jelaskan yang nanti. Kemudian gejala kliniknya bagaimana? Gejala klinik dari sirosis ada hepatomegali, jadi heparnya membesar. Itu biasanya dokter bisa meraba, ya perutnya diraba, besarnya hati sudah tertentu gitu ya. Tapi kalau besarnya melebihi yang seharusnya, maka dokter selalu berpikir ini jangan-jangan ada penyakit hati kronis. Ya. Kemudian ada splenomegali. Jadi splen itu di daerah perut sebelah kanan tengah, ya. Kanan tengah itu daerah splen membesar di sana splennya. Kemudian ada eritema, kemerahannya, ada spider angiomata ini
yang nanti sering disebut sebagai spider nevi. Ya. Kemudian mudah-mudahan nanti ada gambarnya. Terus ada ensefalopati. Jadi ensefal itu adalah otak, pati itu berarti penyakit di otak. Ada keracunan. Otaknya keracunan apa? Keracunan amonia. Kemudian ada gatal-gatal, ada jaundice kuning. Ya, jaundice ini tidak selalu penyakit hati. Ya, ada karena penyakit empedu, ada karena hemolisis, ya, lisis dari sel-sel darah. Kemudian ada asites perutnya gede, gitu ya, ini tanda-tandanya. Dan sebagainya, Anda bisa baca sendiri. Ada lemas, kemudian weight loss, kehilangan berat badan, dan seterusnya. Laboratoriumnya apa? Laboratoriumnya AST, ALT-nya meningkat. AST itu SGOT, kalau ALT SGPT. Jadi ALT, alanin transaminase, itu adalah enzim yang hanya terdapat di hati. Sehingga ALT ini atau SGPT ini sangat spesifik untuk pengukuran fungsi dibandingkan SGOT atau AST. Ya, itu lebih spesifik itu maksudnya lebih ke arah menunjukkan kerusakannya di situ, nah, itu spesifik. Ya. Nah, ini abnormalitas ALT yang meningkat, ya, alanin transaminase atau SGPT ya, meningkat. Kalau sirosis itu nanti biasanya sirosis justru normal karena sudah enzim alanin transaminase itu ALT itu adalah enzim yang ada di hepar. Nah, kalau heparnya sudah rusak, sudah jaringan parut, maka ya sudah heparnya tidak lagi menghasilkan enzim. Kira-kira gambarannya seperti itu. Oke. Nah, untuk mengukur tingkat keparahannya dapat menggunakan metode skor Child-Pugh, ya. Child-Pugh score atau CP score. Child-Pugh score itu menggabungkan semua parameter kerusakan hati. Misalnya ada asites, ada ensefalopati, ya. Itu biasanya pusing sampai kemudian pingsan. Nah, itu ensefalopati. Putar-putar pusing, ya, sampai kemudian pingsan, itu ensefalopati. Terus bilirubin total, kemudian ada albumin total dan protrombin, ya. Waktu protrombin, waktu pembekuan dari protrombin. Adik-adik semua, nanti kalau misalnya ini skornya begini kira-kira, ya, ini untuk melihat keparahan dan tingkat kesembuhannya. Ya. Kalau asitesnya tidak ada, maka skor 1. Asitesnya moderate sampai parah, gede banget, berarti skornya 3. Kurang lebih begitu cara memberikan skornya. Ya. Kadar albuminnya lebih dari 3,5, berarti albumin itu kenapa jadi ukuran? Karena albumin diproduksi di hepar. Kalau masih di atas 3,5 berarti masih bagus. Ya, hepar masih bisa memproduksi albumin, fungsinya masih bagus. Nah, kalau sudah mulai turun, apalagi di bawah 2,8, ini sipiel. Ya, skornya 3, kalau kita masukkan ke dalam Child-Pugh score. Nah, Child-Pugh score ini kemudian dijumlahkan, ya, dari 5 parameter ini, ya. Ini kan nanti ada skornya nih, misalnya asitesnya nggak ada, poin 1. Ya. Kemudian apalagi yang tidak ada. Nah, ketika skor-skor ini tadi dijumlahkan, maka ketemulah ini angka-angka ini. Ya, Child-Pugh score A, B, dan C. Kalau yang C ini berarti sudah parah. Ya. Semakin ke atas semakin parah. A, jadi kalau diukur secara kualitatif ini mild, moderate, sama severe. Oke, gambarannya seperti ini ya. Ini jangan dikira ya penyakit hati kronis tidak bisa menimbulkan kematian. Bisa menimbulkan kematian. Ini lihat ini ya, ada compensated cirrhosis, ada dekompensasi cirrhosis, dan ini kematian. Nah, disinilah pasien-pasien itu mengalami macam-macam gejala ya, ada variceal hemorrhage, ya, ada asites, ada encephalopati, ya, kemudian ada jaundice. Mari kita lihat satu persatu komplikasi dari sirosis. Ya. Sirosis ini dapat menimbulkan hipertensi portal dan gangguan fungsi liver. Ya, karena hipertensi portal, maka akan menimbulkan variceal hemorrhage, hemoragik atau perdarahan dari varises. Dari mana? Dari esofagus. Gambarnya seperti ini. Ya. Mari kita cermati, kita bayangkan ya saluran ini adik-adik sudah pernah belajar saluran pencernaan, ya.
Nah, saluran pencernaan kita seperti ini ya. Ini ada mulai dari mulut, esofagus ini yang pink ini esofagus ya, atau kerongkongan ya, tempat makanan masuk. Kemudian ini ada lambung ya, ini. Nah, di sini hepar itu letaknya di sini, ini hepar. Itu hampir sejajar dengan lambung. Lambung sebelah kiri, hepar sebelah kanan. Perut atas, lambung sebelah kiri, kalau hepar sebelah kanan ya, sebelah kiri, sebelah kanan. Kalau nyerinya di perut sebelah kiri berarti hepar. Sebelah kiri berarti lambung. Kalau nyeri perut sebelah kanan itu berarti arahnya ke hepar, atas ya, kanan atas. Nah, itu kira-kira seperti itu. Kemudian ini dari lambung ada duodenum, usus halus, kemudian masuk ke usus besar, kemudian keluar rektum. Nah, kemudian kalau kita membayangkan penyakit hati itu bagaimana sih? Nah, ini saya mengajak Anda membayangkan ya. Jadi, maaf. Nah, ini uh, ini heparnya ini saya tarik ke sini gitu ya. Saya tarik ke sini, terus saluran cerna saya tarik ke sini gitu. Nah, supaya kita jadi ada bayangan di mana sih letaknya vena porta hepatik sampai terjadi hipertensi portal tadi ya. Oke. Nah, ini ya ini. Ini misalnya ini ya, ini heparnya saya tarik ke sana gitu ya. Terus apa namanya, saluran cerna saya tarik ke sini tadi ya. Sehingga heparnya agak jauh. Nah, ketika dilihat dari sisi ini, antara saluran cerna sampai ke hepar itu ada suatu pembuluh darah besar. Pembuluh darah balik namanya vena porta hepatik. Vena porta ini mengalirkan darah dari ini misalnya jantung ya, jantung saya gambar seperti ini ya. Jantung memompakan darah ke saluran cerna, ke semuanya saluran cerna, termasuk mengelilingi esofagus, kemudian ada yang mengelilingi lambung gitu ya, kemudian ada yang mengelilingi usus ya, baik usus 12 jari maupun nanti usus besar. Nah, kemudian ini namanya pembuluh arteri. Nah, pembuluh baliknya namanya vena. Setiap dari saluran cerna, dari jantung ke saluran cerna, venanya pasti baliknya menjadi satu. Di satu vena besar, namanya vena porta hepatik. Menuju ke hepar. Adik-adik ketika semester 1 atau 2 belajar farmakologi masih ingat ya, ketika kita minum obat lewat saluran cerna enteral ya, pasti obat tersebut mengalami apa? Pas metabolisme ya, metabolisme lintas pertama. Kenapa? Karena semua pembuluh darah dari saluran cerna ini pasti masuk ke hepar, akan dinetralkan, akan dimetabolisme semua obat-obat senyawa kimia di hepar. Nah, yang masuk ke hepar itu melalui satu pembuluh darah besar, pembuluh vena besar, namanya vena porta hepatik. Sudah ada bayangan ya, apa namanya, terkait dengan anatomi dan fisiologinya. Ya, jadi anatomi fisiologi itu jangan dihafalkan deh. Ya, ini kita pakai logika saja. Ini gambarnya, makanya saya sengaja nih kemarin malam ngelembur khusus gambar-gambar kayak gini nih. Supaya adik-adik paham ya. Saya ingin teman-teman semuanya itu jadi paham. Nah, ini sekali lagi ya, dari jantung, kemudian ada pembuluh darah arteri ke seluruh saluran cerna, mengelilingi saluran cerna, kemudian pembuluh baliknya sebelum kembali ke jantung pasti melalui hepar terlebih dahulu. Pembuluh baliknya venanya namanya vena porta hepatik, ya. Vena yang menuju ke hepar. Oke. Nah, yang namanya hipertensi portal itu apa? Tadi kan saya sudah sampaikan ya, sirosis hepatik itu nanti ada hipertensi portal. Nah, hipertensi portal itu sebetulnya ketika tadi di awal tadi sudah bilang, gambarannya orang kalau lagi sirosis hepatik itu heparnya seperti hati ayam direbus, ya. Jadi sudah tidak ada lagi pembuluh darah yang ada di sini, yang bisa hidup pembuluh darahnya, yang normal bisa dilewati darah. Maka terjadi blok di sini, ya kan? Blok. Ini saya gambar dengan silang hitam. Ya, nggak ada aliran darah masuk. Akibatnya apa? Padahal jantung kita terus memompa darah ke saluran cerna. Dan darah dari saluran cerna terus masuk ke hepar melalui vena porta. Maka yang terjadi apa? Karena di sini ada blok, maka pembuluh darah yang keisi, pembuluh darah vena porta yang keisi darah ini akan semakin banyak darah masuk. Tapi nggak bisa lewat ke hepar ini, macet. Ya, pintu tolnya macet. Sehingga dia nggak bisa keluar dari tol ini. Dia penuh sesak di sini. Nah, inilah yang disebut
hipertensi portal. Portal hipertensi itu ditandai dengan nanti tolong adik-adik mencari ya di Google gambar tulisannya, dicatat saja ini sekarang, spider navy, ya, SPIDER, spider, laba-laba, ya. Spider navy, NAVI. Itu nanti ada cari gambar itu, ya. Saya lupa nggak mencantumkan gambarnya di sini ya, saking lebur gambar yang lainnya ini tadi. Ya, spider navy itu kalau ada cari di googling gampang banget. Spider navy, terus klik yang di atas itu gambar. Nanti ada akan muncul itu gambar seperti jaring laba-laba yang ada di pembuluh darah kulit. Ya, itu bisa ada di pipi, ya, bisa ada di pundak, bisa ada di paha, ya, paha dalam, paha luar. Yang luas tempatnya itu seperti itu jaring laba-laba, pembuluh darah yang seperti jaring laba-laba. Ya, ada tengahnya center, kemudian ada jaringnya yang banyak sekali. Nah, itu tanda bahwa pasien tersebut mengalami hipertensi portal atau portal hipertensi. Akibat apa? Akibat sirosis tadi. Ya, jadi salah satu tanda sirosis hepatik bisa ditandai dengan adanya spider navy tadi. Ya, kemudian hipertensi portal ini akan bisa makin parah. Kenapa? Karena ini akan menetes ini darah ini, yang penuh dengan darah, maka plasma darah ini akan menetes keluar, bocor, rembes. Bocor ini akan menimbulkan asites. Ini. Nah, ini akan asites. Nah, ini yang kotak-kotak itu jenis patologinya, ya, hipertensi portal, asites. Lalu obatnya bagaimana? Obatnya untuk mengatasi hipertensi portal, kita menggunakan beta-1, beta-2 blocker. Bisa propranolol, bisa carvedilol. Carvedilol dan propranolol sama-sama beta blocker non selektif. Beta-1 kena, beta-2-nya kena. Nah, beta-1 dan beta-2 blocker ini, propranolol dan carvedilol ini dapat menurunkan tekanan darah dari vena porta hepatik, alias bisa menyembuhkan tadi atau mencegah munculnya spider navy. Ya, kerjanya di mana? Dia sebenarnya kerjanya di pembuluh darah splenikus di sini, ya, menyebabkan vasodilatasi di daerah sini, di daerah pembuluh darah di saluran cerna, supaya dia dilatasi karena beta-2-nya, maka aliran darah yang masuk ke vena porta ini tidak berlebihan. Ya, karena kalau berlebihan sementara di sini macet, maka ini terjadi hipertensi pada vena porta. Kira-kira paham ya? Oke. Nah, kalau tidak teratasi hipertensi portalnya ini, maka terjadilah tadi ya rembesan, ya, ada rembesan bocor pembuluh darah venanya, kemudian rembesan plasma darah itu akan mengisi rongga perut, besar sekali perutnya. Ya, namanya asites. Obatnya untuk menurunkan asites adalah furosemid. Dan juga ada ini bukan hanya tapi ditambahkan spironolakton. Karena pada kasus asites ini, kasus sirosis hepatik ini biasanya pasien-pasien itu mengalami hiperaldosteron. Nah, diuretik spironolakton ini berfungsi sebagai anti aldosteron. Oke, saya lanjutkan ya. Saya pelan-pelan di sini ya supaya Anda paham logikanya. Mengapa pakai propranolol, mengapa pakai furosemid, spironolakton, carvedilol gitu ya. Nah, kemudian adik-adik, ketika terjadi asites tadi, kan ada terisi plasma darah di perut ini. Apabila dilalahnya perutnya, harusnya rongga perut itu steril. Tapi pas ada kemasukan kuman misalnya, maka dia akan terjadi SBP namanya. Spontaneous Bacterial Peritonitis. Jadi ada radang peritoneum yang spontan. Akibat di sini ada plasma darah di dalam rongga perut. Plasma darah itu kan protein. Protein itu kan merupakan makanan yang baik bagi kuman. Maka bisa terjadi tumbuhnya kuman yang spontan. Maka di sini dibutuhkanlah antibiotika, ya, antibiotik. Ya, jadi sudah berapa golongan ini obat ini? Ada diuretik, ada beta blocker non selektif, propranolol, carvedilol, ada antibiotik. Nah, ada 3 ya. Nanti ada lagi obatnya untuk sirosis hepatik. Oke. Jadi antibiotik itu biasanya digunakan untuk pencegahan terjadinya spontaneous bakterial peritonitis akibat ada asites di perut.
nanti tiba-tiba ada spontan infeksi bakteri pas dilalah ada kuman yang tumbuh di situ. Oke. Nah, berikutnya adalah gangguan pada sirosis ada varises esofagus. Jadi esofagus ini ada pembuluh darah yang mengelilingi esofagus ini. Karena ini tertahan di sini ya, tertahan di sini, maka tekanan darah vena kan membesar nih. Sampai di dalam esofagus ini ikut membesar. Ikut dilatasi menjadi varises. Varises ini kalau pecah, ya, kemudian darah ini akan tetes ke lambung. Darah yang bercampur dengan lambung berubah warnanya menjadi hitam. Ya, sehingga nanti BAB-nya BAB hitam seperti kopi. BAB hitam seperti kopi, nama lainnya adalah melena. Ya, melena. Kalau dia muntah, maka muntahnya hitam darah. Pokoknya kalau darah campuran asam lambung berubah warna menjadi hitam. Kalau muntah darah hitam namanya hematemesis. Emesis, hematoemesis. Nah, hematemesis. Kalau yang dubur nanti hitam itu namanya melena, BAB hitam. Oke, itu merupakan salah satu tanda ada varises esofagus. Nah, pengobatannya pakai supaya tidak terjadi pecah, sebenarnya pakai okteotid. Ya, okteotid yang pokoknya yang lingkari bundal itu adalah obatnya. Yang kotak berwarna kuning ini apa namanya komplikasinya dari sirosis hepatik. Ya, jadi ada varises esofagus. Saya jelaskan ini ketahuannya biasanya dokter mengenainya dengan adanya endoskopi. Endoskopi itu memasukkan kamera ya dengan selang panjang lewat mulut dalam esofagus sampai ke lambung. Ya nanti dipotret semuanya itu apa namanya kondisi esofagus sampai kondisi lambungnya sampai ke duodenum. Nah itu kalau endoskopi. Lewatnya belakang bawah lewat dubur itu namanya kolonoskopi. Skopi itu melihat. Jadi endoskopi itu melihat masuk dalam, kalau kolonoskopi masuknya lewat kolon. Ya. Kalau perdarahan berwarna merah itu berarti perdarahan kolon. Kalau warna hitam berarti perdarahan saluran cerna atas karena kesampuran asam lambung. Nah, kalau perdarahannya merah lewat atas endoskopinya tapi lewat kolon, lewat bawah. Itu namanya kolonoskopi. Itu ya. Nah, ini sekalian Anda saya jelaskan, saya perkenalkan dengan istilah-istilah pemeriksaan dari alat kesehatan yang canggih yang ada di rumah sakit. Nah, lanjut. Nah ini, adik-adik saya tunjukkan vena porta hepatik ini gambarnya seperti ini. Kalau Anda sudah saya kasih yang seperti tadi ini, insya Allah Anda mudeng ya. Vena porta itu letaknya di sini nih ya, antara saluran cerna, kemudian ke hepar, tadi namanya vena porta hepatik. Hipertensinya di sini. Kalau terjadi sirosis ya, nah ini sirosis hepatik. Ya, ada vena porta hepatik yang ini normal, pada saat sirosis ini meningkat ini. Ini lihat ini. Ini vena portanya ini ya, ini tadinya kecil, vena portanya ini membesar, ya, jadi hipertensi. Ya. Nah, karena ini mengalami macet di sini, maka sampai ke esofagus, ke usus gitu membesar. Nah ini apa? Gambar endoskopi ya, fotonya seperti ini. Yang di bawah ini, coba lihat, yang sebelah kiri bawah. Nah, ini esofagus yang normal. Ya, ini yang normal. Kemudian ini yang ada varisesnya tadi, ya, varisesnya. Akibat keblok tadi sampai ke apa esofagus tadi terjadilah varises. Ini varises yang kecil. Kalau varises esofagus yang gede-gede nih kayak ini nih. Oh, ini sudah darah apa esofagusnya apa darahnya sampai vasodilatasi. Jadi warnanya merah kehitaman. Ini kalau pecah, maka darah itu akan menetes masuk ke lambung, terus berubah warnanya menjadi hitam. Gitu ya. Oke. Mudah-mudahan dari gambar-gambar ini Anda sudah ada bayangan gitu ya. Variceal bleeding. Nah, ini tadi saya cerita satu persatu ya dari mulai varises esofagus ini ya. Nah, ini variceal bleeding, ada bleeding di sini ya. Perdarahan. Nah, penegakan diagnosisnya pakai endoskopi tadi ya. Manajemen bleedingnya bisa diberikan dan terutama untuk mencegah komplikasi melena tadi. Ya, komplikasinya adalah hematemesis dan melena. Ini harus dimonitoring hematologinya, apakah terjadi anemia atau tidak. Karena kalau anemia nanti timbul masalah baru, ya, karena perdarahan tapi lewatnya saluran cerna. Segera dilakukan esophagogastroduodenoscopy, ya, EGD, ya, bila ada indikasi. Bila perlu dilakukan band ligation atau skleroterapi. Nanti saya tunjukkan gambarnya ya, ligasi dari perdarahan esofagus.
Band ligation ini dapat memutuskan atau menghentikan perdarahan 90%, mencegah bleedingnya 30%. Farmakoterapinya pakai oktirotit atau somatostatin. Ya, ini sama ini jenisnya oktirotit. Untuk profilaksis diberikanlah beta blocker tadi ya, karena beta blocker akan menurunkan faktor hepatik ya, propranolol, carvedilol dan sebagainya. Nah, ini band ligation kayak gini ya. Ini pembuluh darah karena vena porta tadi tertahan, kemudian sampai ke atas esophagus. Nah, terus kemudian terjadi varises esophagus. Ini band ligation kayak gini nih, ya dicepit, diikat supaya nggak pecah. Kalau skleroterapi ini disuntikan obat yang menyebabkan ini berhenti skler perdarahan. Nah, ya itu salah satu terapi tindakan pada endoskopi. Jadi endoskopi itu selain selang dimasukkan ada kameranya, dia juga ada alatnya supaya dia bisa melakukan tindakan-tindakan khusus non invasif. Baik, ini secara ringkas ini ya tentang variceal bleeding tadi. Saya skip saja. Ini sudah ada semuanya sudah dijelaskan beta blocker dan sebagainya. Nah, ada satu jenis operasi yang di luar. Jadi ini misalnya varises esophagus, kan macet di sini, maka akan dibuatkan pembuluh darah baru, gitu istilahnya. Namanya TIPS, transjugular intraportosystemic shunt. Dibuat pembuluh darah baru, gitu ya, baru dari mulai di sini vena menuju ke aorta hepatik vena yang di sini, yang di keluar, ya, jadi masuknya di kayak bypass, gitu, jalan alternatif, gitu ya. Nah, tadi buatkan selang, ambil pembuluh darah dari tempat lain, kemudian ditempelkan di sini, atau kadang-kadang sudah ada pembuluh darah yang sintetik ya, dioperasi, kemudian diambil dari vena supaya nggak macet di sini, ya, dilewatkan alternatif, tidak melalui hepar. Nah, itu kira-kira. Namanya operasinya namanya TIPS, transjugular intrahepatic porto systemic shunt. Buatkan shunt atau saluran baru. Penting. Baik, asites, gambarnya gede banget ini, ya. Perutnya mau besar sekali, orangnya kecil, dia kurus, tapi perutnya mau besar. Ini namanya asites. 50-60% pasien sirosis hepatik menderita asites, ya, setelah 10 tahun dia sirosis. Hanya 50% saja yang bisa survive sampai 2-5 tahun setelah mengalami asites. Nah, terapinya dengan diuretik, spironolactone, furosemid, diet rendah natrium. Bila hiponatremia, maka ada restriksi cairan. Parasentesis atau fungsi, ya, kalau sudah besar sekali menyesakkan nafasnya, kemudian mendesak diafragma, ya, artinya di parasentesis atau dicoblos kemudian keluar cairannya. Tapi harus hati-hati dengan albuminnya, ya, sebab tidak dia akan hipoalbumi. Dan pencoblosan itu akan bisa berkembang potensi menjadi SBP karena dicoblos kan ada sesuatu dari luar port entry-nya, kumannya masuk. Maka perlu antibiotik. Baik, berikutnya sering terjadi pada sirosis hepatik itu namanya hepatorenal sindrom. Jadi gagal kemudian jadi gagal ginjal. Nah, gagal ginjalnya akut, ya, gangguan fungsi ginjal akut atau AKI, acute kidney injury. Ya, pasien sirosis hepatik. Biasanya progresif akibat penurunan kemampuan ginjal dalam mengeluarkan natrium, air dan juga penggunaan GFR. Diagnosisnya bagaimana? Sirosis dengan asites. Ada sirosis, ada ates. Nah, ini akan berpotensi menjadi gagal ginjal. Kemudian serum kreatininya tingkat di atas 1,5 mg per desiliter. Kemudian tidak terdapat perbaikan setelah 2 hari diperbaiki hemodinamiknya. Kasih diuretik dan sebagainya enggak membaik. Tidak ada obat, jadi dia tidak menggunakan obat yang meracuni nefron ginjal, tapi kok terjadi gagal ginjal kan gitu kan. Nah, ini cara menegakkan diagnosisnya. Nah, pada parukin ginjal juga terjadi perubahan katanya kalau dari USG. Nah, terapinya norepinefrin, oktirotik, ya, dan hemodialisis sudah ada indikasinya. Yang nggak berhasil apa-apa ya hemodialisis. Oke, kelainan berikutnya adalah ensefalopati hepatik. Nah,
komplik dari sirosis hepatik adalah komplik ensefalopati hepatik. Namanya juga ensefalo. Ensefalo itu otak. Jadi otak ini terjadi gangguan. Akibat apa? Akibat adanya amonia. Jadi amonia ini mengganggu racuni otak, ya, otak. Berpengaruh pada reseptor GABA. Ya, dia akan menjadi namanya ensefalopati itu dia mulai dari awalnya pusing, ya, pusing, kemudian demensia, keluyuran, kemudian akhirnya berakhir dengan pingsan. Ya, bisa terjadi koma. Ya, karena otak itu keracunan amonia. Nah, amonia itu sebenarnya dari mana? Amonia itu berasal dari metabolisme protein yang kita makan. Jadi kita makan itu kan protein dipecah menjadi asam amino. Asam amino, adik-adik tentu ingat kalau belajar kimia organik itu ada gugusnya amina NH2. Nah, pada siklus menghasilkan ATP, maka zat sisanya adalah amonia. Amonia ini harusnya segera dibuang, ya, dibuang ke ginjal dengan dirubah dulu di ginjal amonianya menjadi ureum, ya, ureum. Nah, agar amonia yang dari sisa metabolisme seluruh sel itu bisa masuk ke ginjal, maka membutuhkan ini yang namanya asam amino amonium scavenger, ya, scavenger amonium scavenger asam amino. Asam aminonya namanya apa? Namanya adalah ornitin dan aspartat. L-ornitin, L-aspartat atau disebut LOLA. L-ornitin, L-aspartat. L-ornitin dan L-aspartat ini dihasilkan oleh hepar, oleh liver kita, oleh hati kita. Untuk apa? Untuk Satpol PP menangkapi apa? Amonia-amonia ini loh. Amonia-amonia ini ibarat pedagang kaki lima gitu ya. Dikejar-kejar sama amonium scavenger yang namanya L-ornitin, L-aspartat. Untuk apa? Dimasukkan ke ginjal, dirubah menjadi ureum, terus dibuang lewat ginjal. Nah, ini masalahnya hepar kita lagi rusak, lagi sirosis, sehingga hepar kita tidak bisa menghasilkan Satpol PP yang sama L-ornitin, L-aspartat. Akhirnya apa? Amonia itu bebas kemana-mana, nggak ada yang nangkepin. Nah, ya, dia bisa masuk ke otak. Ya, gas telarungnya ini masuk ke otak, meracuni otak kita. Sehingga kita mengalami tadi ya, dari mulai pusing, pusing yang banget, dan sakit kepala sekali, sampai pingsan, koma, akhirnya bisa meninggal. Jadi ini akibat amonia. Lalu bagaimana cara mengobatinya? Nah ini meracuni otak kita, ensefalopati hepatik. Maka dia harus mendapatkan L-ornitin dan L-aspartat dari luar, disuntik L-ornitin, L-aspartat dari luar. Ada obatnya itu dalam ampul LO-LA, L-ornitin, L-aspartat. Kalau tidak ada, bisa pakai infus kombinasi amino yang banyak mengandung ornitin dan aspartat. Biasanya dagangnya, maaf ya saya menyebut merek dagang. Saya pakai koma, ada heparnya, koma fusin hepar, aminofusin hepar. Nah, itu biasanya dia mengandung ornitin dan aspartat yang tinggi. Nah, ini dapat mengobati tadi karena dia diberikan aspartat adalah satpol pp, ya, nangkepin amonia dibawa masuk ke ginjal, ya, untuk dirubah menjadi urin dan dibuang. Kalau urin kita kan baunya pesingnya kayak ada amonianya, nah itu sebenarnya ureum. Ureum asalnya dari amonia. Oke. Satu lagi, ya, ternyata amonia ini ya, yang dari metabolisme sel-sel tubuh kita ini, ternyata ada sumbangan lagi amonia dari dari usus kita. Bisa usus mengandung amonia. Nah, masalahnya apa? Masalahnya ini dari varises esophagus tadi kan darah yang menetes ke lambung yang membuat BAB-nya warnanya hitam seperti kopi. Nah, apa namanya, darah tadi kan protein. Sekali lagi protein itu sumber yang sangat baik buat makhluk hidup untuk bisa hidup. Nah, di kolon kita, di usus besar kita, itu teman kita. Siapa namanya? Escherichia coli. Ya kan? Itu adalah bakteri sehat sebetulnya.
Cuman makanya ketika kemasukan darah, maka Escherichia coli dia juga melihat itu adalah sumber energi. Maka dimakanlah darah itu, dikelola untuk energi hidup dia, E. coli tadi. Seperti halnya manusia, E. coli juga setelah mengkonsumsi protein tadi akan menghasilkan amonia. Nah, masalahnya kalau E. coli amonianya dibuang kemana? Ke usus. Nah, oleh usus dia direabsorpsi, diserap kembali amonianya, akhirnya meracuni otak lagi ya. Jadi sumber amonia ini tidak hanya dari sel-sel tubuh kita, metabolisme protein, tapi juga metabolisme protein dari E. coli. Nah, caranya gimana biar tidak NH3-nya tidak, amonianya tidak masuk, diserap oleh kolon? Caranya dia diberi pencahar jenis stool softener, pelunak feses, tapi yang mengandung asam laktat, yaitu apa? Laktulosa. Nah, laktulosa bereaksi dengan amonia akan menjadi amonium laktat. Amonium laktat ini tidak bisa diserap, jadi dijebak dia di di kolon. Amonium laktat ini menyebabkan pencahar, jadi melunakkan feses, dia akan keluar. Jadi laktulosa yang diberikan pada pasien-pasien sirosis hepatik itu bukan sebagai pencahar, tapi dia untuk mengikat amonia yang dari usus tadi supaya tidak direabsorpsi. Ya, ada bayangan ya? Ini ensefalopati. Penurunan kesadaran pada sirosis. Targetnya pembalikan kesadaran, kemudian diberi asam amino rantai cabang, kemudian asam amino penangkap amonia tadi ya, L-ornitin L-aspartat, terus antibiotika sedikit untuk mengurangi flora usus, boleh diberi flumazenil, tapi ini kontroversi ya, zinc ya, zinc untuk siklus ureanya, kemudian laktulosa orang. Oke, nah ini ada saya buatkan reaksinya ini ya, ada gambarnya ini ya. Asam laktat, kemudian ada amonia di sini bereaksi dengan asam laktat menjadi amonium laktat. NH4. NH4 laktat ini tidak bisa diserap, ya, kemudian akan melunakkan feses, akan dikeluarkan. Ya, sehingga tidak terjadi reabsorpsi dari amonia. Oke, sekarang step yang terakhir, penggunaan obat pada gangguan fungsi liver. Ya, karena kita apoteker, kita harus bisa nih memberikan rekomendasi kepada dokter dalam penggunaan obat ketika terjadi sirosis hepatik. Nah, pada kerusakan liver yang parah, ditandai dengan albumin kurang dari 3, gitu ya, atau INR-nya International Normalization Rate itu mengukur protrombin, ya. Protrombin itu diproduksi di hepar, sehingga bisa dijadikan ukuran terjadinya kerusakan hepar. Tapi pakai albumin itu lebih mudah, ya. Albumin kurang dari 3%. Maka obat-obatan dengan namanya high clearance drug. High clearance drug. Apa saja obat-obat yang clearance-nya tinggi di hepar? Contohnya antipsikotik, ya, kemudian beta blocker, lignocain, ya, pada penyakit jantung, ya, aritmia misalnya, pada nitrat, ya, ada SSRI, ada statin, trisiklik antidepresan, opioid MST, itu yang morfin, fentanyl dan sebagainya. Itu diekskresikan di hepar dengan cepat, dengan kadar yang tinggi, pengeluaran lewat hepar. Nah, pada kondisi sirosis ini, maka kadarnya harus diturunkan, reduce dose by 50%, turunkan 50%. Itu kalau mau cepat ya, kita lihat dengan high clearance drug, maka kalau ada kadar albumin di bawah 3, maka turunkan 50%. Atau yang low clearance, apa saja obat low clearance? Ada anti kejang, benzodiazepin dan sebagainya, ya, spironolactone, paracetamol, ya, NSAID, kemudian sulfonylurea, beberapa obat gula, ya, jenis gili-gili, ya, theophylline, warfarin, steroid. Ini semuanya karena low clearance maka diturunkannya 25%. Jadi tidak sedikit ya ginjal, ya. Kalau ginjal kan dihitung benar gitu ya. Kali ini enggak. Pokoknya penurunannya 50% atau 25% diturunkannya dosisnya.
Atau ada cara lain, ya. Oh, sebentar ini. Nah, ini daftarnya ya. Drug adjustment in cirrhosis. Kalau acid suppressing agents, contohnya PPI ya, ini aman. Yang aman itu esomeprazol, famotidin. Kalau lansoprazol, omeprazol, pantoprazol itu sebaiknya dihindari. Ya. Apalagi simetidin ya, hindari. Nah, yang aman ini esomeprazol atau famotidin. Pada analgetik yang harus dihindari ini ya, acetaminophen apalagi ya, dia hepatotoksis. Kemudian antibiotik yang aman ini penisilin ya, ciprofloxacin dari quinolone. Azitromisin, erythromycin tidak aman, hindari. Anti diabetes, insulin aman, glukagon. Yang hindari metformin dan glukosa. Anti hipertensi yang aman CCB ya, dipin-dipin ya. Kemudian apa namanya yang ini yang harus hindari, yang diuretik, furosemid, spironolactone yang dianjurkan. Oke. Ada satu lagi, kita ketemu lagi Child-Pugh score. Ini teknik untuk bagaimana mengantisipasi penggunaan obat pada kasus sirosis hepatik. Kita pakai Child-Pugh score. Tadi ya Child-Pugh score ada apa kelas A, kelas B, kelas C. Ya, kita pakai ini. Jadi kita ukur, kita nilai kalau datanya ada semua kelima parameter ya, ada asites, ensefalopati bisa kita evaluasi ya. Ada bilirubinnya ada, albumin ada, protein time ada, maka kita bisa pakai Child-Pugh score untuk menentukan pendosisan pada kasus sirosis hepatik. Bagaimana caranya? Nah, ini caranya seperti ini ya. Pada Child-Pugh score 5, maka fungsi liver low. Kalau 15 fungsi liver parah. Ya, tadi kisarannya kan antara 5 ya 5 sampai maksimal 15 ya. 10 sampai 15 itu parah. Nah, untuk jika butuh obat yang dieliminasi via liver ya, maka ketika Child-Pugh skornya 6 sampai 7 ringan ya, maka tidak perlu modifikasi ya. Child-Pugh skornya ini daerah ini tidak perlu modifikasi. Tapi sudah masuk Child-Pugh skor B, penurunan dosisnya 25% dari dosis awal. Ini untuk menentukan dosis awalnya. Nanti setelah itu pemantauan. Ya. Kalau Child-Pugh skornya di atas atau sama dengan 10, maka penurunan dosisnya 50%, setengahnya dari dosis awalnya. Ya. Bila terjadi ESO, maka modifikasi lagi, kurangin lagi. Ya. Jadi Child-Pugh skor dari menentukan dosis awal dengan Child-Pugh skor itu digunakan untuk penentuan dosis awalnya saja. Tetap ada pemantauan. Oke, ini ada kasus ini bagus ya, Nyonya Rina yang saya temukan ini ya. 57 tahun dia masuk rumah sakit, ada episode aritmia ventrikuler, ya, ventricle aritmia. Dari EKG-nya kelihatan. Riwayat penyakit dahulunya sirosis hepatik, ya, hipertensi dan IHD. Pada hasil pemeriksaan laboratorium ada albumin serumnya sekian 3,2, berarti kan tidak di bawah 3 kan, ini masih di atas 3 ya. Bilirubin totalnya 4,5, prothrombin time-nya 8 detik. KU-nya sedang dan tidak ada gejala ensefalopati dan asites. Asitesnya sedang ada. Ensefalopatinya nggak ada. Dokter bermaksud mau memberikan lidocain untuk terapi ventricle aritmianya ini. Maka caranya bagaimana? Kita cek Child-Pugh score-nya dulu. Pada asitesnya kan tadi asites sedang ya. Asites sedang kalau Child-Pugh score ini asites kalau sedang maksudnya 2. Nah, poinnya 2. Gitu ya. Terus tadi apa tadi? Tanpa ensefalopati. Nah, ensefalopatinya non, enggak ada, maka skornya 1. Gitu ya. Caranya seperti itu. Serum albumin 3,2. Berarti 3,2 itu berarti ini antara ini kan ya 2,8 sampai 3,5, dia poinnya 2 gitu ya. Kemudian prothrombin time bilirubinnya 4,5, skornya 3, prothrombin time-nya 8 detik, skornya 3. Total skornya 11. Maka dari tadi ya di atas atau sama dengan 10 maka kurangi 50%. Ya, kaidahnya ini ya. Nah, ini ya. Di atas atau sama dengan 10 maka kurangi dosis awalnya 50%. Maka dosis lidocainnya dikurangi 50%. Nah, gampang ya. Mudah sekali.
Oke. Ini hepatorenal sindrom ini tadi sudah ya. Prakteknya bagaimana, teman-teman? Perhitungan dosis tadi seperti fungsi leber, penurunan fungsi leber tadi, itu jarang sekali kami lakukan. Saya bertugas di ruangan penyakit dalam. Dokter itu kalau kita kasih tahu, Pak Dokter, ini lagi ada gangguan fungsi liver. Dosisnya diturunkan aja untuk obat yang ini. Oh iya toh. Oh udah deh, saya nggak jadi pakai itu. Jadi dokternya sering melipir ya. Daripada ngitung-ngitung pusing dia harus memantau, dia lebih baik menghindari obat tersebut. Ya, itu prakteknya seperti itu. Saya tanya teman-teman saya di ruangan lain juga demikian. Kalau dikasih tahu sama apotekernya, Pak Dokter ini mesti ada penurunan dosis karena fungsi livernya turun gitu ya, atau terjadi sirosis, maka dokternya melipir, udah deh nggak ganti aja deh obatnya, jangan pakai yang itu. Gitu. Tidak seperti halnya perhitungan dosis individual pada gangguan fungsi ginjal. Itu dihitung sangat rigid sekali. Ya. Itu kira-kira kesimpulannya ini ya. Jadi sirosis adalah fase akhir dari penyakit hati, kemudian ada komplikasi serius ya, facial bleeding, dan tadi sudah terapinya sudah saya sebutkan tadi ya. Ada asites, ada ensefalopati, ada hepatorenal sindrom dan sebagainya. Hindari faktor penyebab progresivitas penyakit hati, dan profilaksis itu kunci prognosis dan stabilitas dari kondisi hepat. Pada kasus pemberian obat yang metabolismenya lewat hepar, maka perlu ada adjustment dosis. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Waktu kami serahkan kembali kepada Ibu moderator, silakan. Ibu silakan Ibu. Baik, terima kasih Bapak. Ada waktu sih. Baik, sangat bagus gitu teman-teman materinya hari ini. Untuk selanjutnya sesi diskusi. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, dipersilakan untuk resen atau bisa di kolom chat. Kira-kira gimana ini adik-adik meresponnya, paham atau belum paham, atau mudeng atau mubeng? Silakan. Insya Allah paham, Pak. Ya, mangga silakan kalau mau ada pertanyaan. Ada kecil, Mbak Indriana. Monggo silakan, ada pertanyaan kah? Jadi sirosis hepatik itu agak berat ya pelajarannya, makanya saya mencoba pakai gambar-gambar ya supaya teman-teman ini menjadi paham ya. Mengapa kok pakai propranolol, mengapa pakai oktriotit ya, mengapa pakai carvedilol, L-ornitin, L-aspartat dan sebagainya. Ya. Mudah-mudahan dengan gambar yang saya lembur bikin gambar itu jadi paham. Ayo, enggak silakan ya, mau bertanya. Kayaknya sudah mudeng semua ini Bu. Tidak ada pertanyaan. Mungkin mau bertanya masih malu-malu, Pak. Oh, ini ada yang tanya Bu. Oh iya, ini. Apa ini? Dari Gibran Malika, izin bertanya, Bapak, apakah kapsul albumin dapat dari ekstrak ikan gabus bisa memperbaiki kerusakan pada organ hati? Jadi kalau kerusakan organ hati tidak bisa diperbaiki dengan pemberian albumin. Albumin hanya kapsul albumin ekstrak gabus itu hanya dapat memperbaiki kadar albumin. Ya, fungsi heparnya tidak bisa diperbaiki oleh albumin. Hanya memperbaiki karena albumin itu diproduksi di hepar. Jadi penurunan albumin itu karena heparnya rusak, pabriknya rusak. Ya. Kalau pabrik sepatunya itu rusak, itu kan tidak bisa kalau pabrik itu dikasih sepatu, ya kan? Mestinya mesinnya yang diperbaiki. Begitu ya maksudnya ya, logikanya ya. Paham ya? Mas Gibran, responnya paham ya? Paham, Halo? Pak. Terima kasih. Silakan, ada yang tanya lagi?
Ini ada chat lagi ya ini. Chatnya siapa ini? Ada chat lagi ini Bu, kayaknya. Apa yang Mas Gibran tadi? Saya mohon maaf Bu, dibantu membacakan chatnya Bu, karena apa ada trouble di ini kursor saya. Oke, Bapak. Gimana teman-teman, ada yang mau bertanya lagi, dipersilahkan untuk raise hand atau bisa di kolom chat. Boleh raise hand, silakan. Tanya langsung. Gimana nih, saya jelaskan ngantuk apa gimana? Paham benar apa ngantuk ini? Ibu Hasna gimana komennya? Boleh tanya loh Bu Hasna loh. Atau kita bisa berdiskusi Bu Hasna untuk memancing adik-adik ini. Izin bertanya boleh Pak? Boleh. Ini siapa Mas Gibran ya? Iya Pak. Saya izin bertanya Pak. Eh, Jika pasien datang ke apotek, Terus ya. jika ada pasien datang ke apotek, lalu mengeluhkan habis makan rasanya pengen buang air besar terus itu, apakah ada sangkut pautnya terkait dengan organ hati yang agak rusak ya Pak? Tidak ada. Tidak ada. Oh tidak. Jadi begini, respon normal manusia itu sebetulnya seperti itu. Habis makan kebelet BAB, ya. Seperti hanya bayi itu. Bayi kalau atasnya diisi ada pembebanan makanan, maka ususnya akan bergerak kontraksi sampai ke bawah, sampai dia BAB. Itu sebetulnya respon normal dari saluran cerna kita. Ketika atas diisi, kemudian bawah pasti keluar. Seperti bayi itu loh, kalau habis nenen minum susu ASI, ya, kemudian sebentar kemudian nanti pasti akan BAB, ya pasti seperti itu. Kalau kita lihat adik-adik kita kecil bayi itu yang baru di bawah 1 tahun, itu seperti itu responnya. Dan itu adalah respon yang normal pada saluran cerna manusia. Hanya ketika manusia itu meningkat dewasa, dia suka menahan BAB, ya menahan BAB, ya menahan BAB. Ketika habis makan, terus dia tahan BAB agar tidak buang air besar. Nah, akhirnya kebiasaan itulah yang menyebabkan kita ujung-ujungnya nanti sering sekali mengalami konstipasi dan sebagainya. Itu seperti itu, Mas. Jadi sebenarnya itu adalah respon normal dari tubuh manusia, saluran cerna ketika atas dibebani, kemudian bawah pasti akan. Saya kalau pagi hari sebelum sholat subuh itu selalu minum air putih, dan air putihnya banyak itu sekitar 2 gelas besar air putih aja, ya, sehingga setelah sholat subuh di masjid pulangnya saya langsung kepengen BAB. Ya, itu teknik untuk kita bisa membuang kotoran secepat mungkin di pagi hari. Ya, itu teknik yang di para ilmuwan kesehatan Cina dan India seperti itu semua. Ya, menyarankan agar minum air putih yang banyak di pagi hari. Agar bagaimana? Agar fungsi ususnya bisa bekerja langsung BAB, mengeluarkan semua kotoran. Begitu Mas Gibran. Mohon maaf Pak, izin bertanya lagi. Tapi ini pasiennya datang ke apotek tuh mengeluhkan pernah kena ulkus duodenum Pak, riwayat diagnosa dokternya. Dan pasien itu mengeluh itu setiap makan ada makanan sedikit isi, pasti langsung keluar Pak. Apakah itu penyakit Keluar apa ke ya Pak kira-kira? keluar ke atas atau keluar BAB, Mas? Keluar BAB Pak. Ya, itu dua masalah yang berbeda, Mas. Dua masalah Oh, berbeda. Ulkus itu sendiri, kalau tadi respon makan kemudian BAB itu adalah respon normal. Tapi untuk ulkus itu sendiri, masalah sendiri. Itu harus disembuhkan juga, gitu loh. Begitu. Nah, ke arah ulkus ya, ini sekarang kita ke ulkus. Ulkus itu, ulkus peptik atau disebut gastritis, itu harus ditegakkan dengan endoskopi, Mas. Ya, jadi tadi ya, teropong dimasukkan ke mulut, kemudian dilihat di bawah di dalam perut kita itu ada apa. Nah, itu harus ditegakkan dengan endoskopi. Jadi ulkus itu tidak bisa ditegakkan hanya oleh dokter umum atau dokter spesialis tanpa penegakan endoskopi. Ya,
saat di endoskopi, maka kalau ada ulkus kan berarti ada sariawan itu, ada kayak sariawan tapi di lambung atau di duodenum. Ketika ada sariawannya, maka sariawan itu saat kita endoskopi, ya dokter melakukan endoskopi, diambil itu sariawannya jaringannya, ya, jaringannya diambil, kemudian dilakukan pembiakan di luar, dilakukan pembiakan di kultur istilahnya, di kultur. Nanti kulturnya ada tumbuh bakteri Helicobacter pylori atau tidak. Ya, ketika setelah biasanya 5 hari sampai 7 hari ketahuan ada pertumbuhan bakteri Helicobacter pylori. Karena gastritis kronis itu sering disebabkan karena Helicobacter pylori. Nah, kalau sudah ada Helicobacter pylori, pertumbuhan Helicobacter pylori nyata-nyata ada, maka baru kita bisa tegakkan ada infeksi dan itu bisa diobati dengan tuntas. Terapinya namanya eradikasi Helicobacter pylori dengan menggunakan double antibiotik berbasis PPI. Berbasis PPI itu apakah omeprazol ataukah lansoprazol 2 kali sehari biasanya. Terus antibiotiknya bisa kombinasinya yang pilihan pertama adalah amoksisilin 2 kali 1000 mg dikombinasi dengan klaritromisin 3 kali 500 mg. Kalau dia intoleransi terhadap klaritromisin, maka klaritromisin bisa diganti dengan metronidazol 3 kali 500 mg. Jadi kombinasinya amoksisilin 2 kali 1000 mg, jadi 1000 loh ya, 2 kali 1000 mg dikombinasi dengan metronidazol 3 kali 500 karena dia intoleransi dengan klaritromisin. Terus tetap didampingi dengan PPI selama 7 sampai 10 hari. Itu terapi eradikasi namanya, Helicobacter pylori. Jadi gastritis itu tidak bisa dibiarkan, Mas. Harus endoskopi. Jadi kalau ada pasien datang ke apotek gastritis ditanya, Ibu sudah pernah atau Bapak sudah pernah endoskopi atau belum di rumah sakit. Nah, kalau belum dianjurkan ke sana. Begitu, Mas Gibran. Paham, Terima Gib? kasih, Pak. Paham, Pak. Ya. Ada lagi? Wah, itu ada itu. Iya, ada Maaf, Bu. lagi. Tolong dibacakan, Bu. Nggih. Apakah? Dari Indriana Tri Amelia, izin bertanya, bagaimana interaksi obat yang digunakan untuk mengobati komplikasi sirosis hepatik seperti golongan obat diuretik, beta blocker, dan antibiotik itu dapat mempengaruhi kondisi klinis pasien? Oke, Untuk interaksi obatnya bagaimana ya? Yang dimaksud? Bagaimana? Mungkin resen aja, ngomong aja, Mbak. Silakan. Di susuli dengan Jadi begini Pak, ya. apakah ada interaksi obat yang terjadi di antara obat-obat yang untuk mengobati komplikasi sirosis hepatik itu, dan apakah itu bisa mempengaruhi kondisi klinis pasien? Nah, kira-kira menurut Anda ada interaksi nggak? Nah, sekarang saya tanya balik. Ada interaksi nggak? Belum tahu Pak, karena belum dicek. Nah, coba dicek. Ada interaksi nggak? Tadi propranolol, diuretik, ada nggak interaksi? Coba dicek dulu. Yuk, cek. Iya Pak, sebentar Pak. Cek, yuk.
saya melalui aplikasi checker ini ya, ada interaksi spironolactone, propranolol, furosemid, itu adalah terkait dengan peningkatan kalium, ya, serum kalium. Nah, memang pada pengobatan ini disebutkan di sini monitoring closely, jadi harus dimonitor. Pada pengobatan penyakit, kalau di penyakit hati di rumah sakit memang harus dipantau ya. Apabila terjadi interaksi, maka kalium itu juga cukup riskan ya apabila terjadi hipokalemia maupun hiperkalemia. Maka memang kalau terjadi hiperkalemia itu juga harus di terapi, kalau terjadi hipokalemia juga harus dikoreksi. Ya, tapi biasanya pasien-pasien yang seperti ini jarang sekali terjadi interaksi. Jadi interaksinya bisa dikatakan kurang dari 10% ya terjadi interaksi. Tapi kalau sudah terjadi memang harus diatasi. Pada pasien-pasien yang hiperkalemia, kalau mau cepat ya dengan kalsium glukonase injeksi antidotnya atau dengan menggunakan insulin yang biar tidak hipoglikemik dengan ditambahkan dengan glukose, dextrose 40% atau 10%. Itu kalau hiperkalemia. Kalau hipokalemia itu berarti koreksi dengan KCL, tapi tidak boleh cepat ya, harus diencerkan. Seperti itu Mbak Indriana, ya tetap harus dipantau. Makanya pemberian terapi Pak, terima kasih. COVID harus di rumah sakit, karena ada pemantauan di sana. Oke. Baik Pak, terima kasih. Ada lagi? Ada lagi Pak, dari Zalvanor Awali izin bertanya, apakah hati bisa beregenerasi atau memperbaiki dirinya sendiri setelah sirosis? Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah ada hubungan penyakit kuning dengan sirosis hati? Ya, baik. Saya jawab dulu yang kuning dulu ya, yang penyakit kuning. Jaundice itu tidak selalu hatinya rusak. Ya, jadi penyakit kuning atau jaundice itu tidak selalu diakibatkan karena kerusakan penyakit hati. Ya, jaundice itu sendiri ada 3 jenis, yaitu ada hemolytic jaundice. Jadi jaundice akibat pecahnya sel darah merah yang berlebihan. Ada hepatoselular jaundice. Nah ini kalau hepatoselular itu penyakit kuning yang diakibatkan hatinya rusak. Atau ada yang disebut obstructive jaundice, penyakit kuning yang diakibatkan oleh empedu yang obstruksi, ada hambatan, ada kasus penurunan aliran darah di empedu. Aliran empedu itu ada gangguan, ya, aliran empedu. Jadi dari hepar terus kemudian empedu terus saluran cerna. Nah, empedu itu ada hambatan, ada salurannya ada hambatan, sehingga terjadi kuning tadi. Jadi ada 3 jenis jaundice tadi. Yang salah satunya adalah hepatoselular jaundice. Jadi tidak selalu kuning itu kan sebenarnya dari bilirubin. Bilirubin itu hasil pemecahan dari sel darah merah. Hemoglobin itu hasil pecahnya hemoglobin, sel darah merah, ya hemoglobin yang ada di sel darah merah itu kemudian pecah menjadi bilirubin. Nah, bilirubin dikeluarkan lewat hati, terus saluran empedu, saluran cerna. Kalau saluran empedunya terhambat, maka otomatis bilirubinnya balik lagi ke dalam darah, terus jadi kuning tadi. Jadi ada pecahnya hemolisis ya, atau pecahnya sel darah merah berlebihan juga menjadi kuning. Jadi ada 3 jenis ya kejadian kuning itu, karena pecahnya sel darah merah berlebihan, atau karena heparnya lagi rusak, atau karena saluran pembuangannya yang di empedu macet. Ya, ada 3 jenis. Jadi tidak selalu bahwa kuning itu adalah penyakit hati. Kemudian pertanyaan berikutnya, pertanyaan yang pertama tadi apa ya tadi saya lupa. Apakah hati bisa beregenerasi atau beregenerasi atau tidak? Hati itu memiliki kemampuan regenerasi yang paling hebat, ya, yang paling hebat. Ya, sebetulnya itu. Sebetulnya hepar itu memiliki kemampuan regenerasi yang paling hebat. Salah satu kejadian fenomenal adalah cangkok hepar yang diberikan kepada salah seorang bayi neonatus baru lahir. Saya pernah kasus itu sangat viral ya waktu saya masih sekolah spesialis waktu itu di Meksiko kalau nggak salah. Itu ada seorang ibu melahirkan bayi
yang kemudian bayinya itu didiagnosis kerusakan hepar berat neonatus, bayi baru lahir. Kemudian waktu itu dokter ahli gastro memiliki ide bagaimana dia dicangkok dari hati ibunya. Nah, kemudian ibunya sepakat karena sayang sekali ibu sama anaknya ini, kemudian secara cepat hati ibu dipotong, ya kemudian ditempelkan ke dalam tempat hati anak yang rusak tadi. Ya, kemudian amazing sekali, ajaib sekali, hatinya ibu yang ditempelkan pada anak tadi berkembang dengan baik seperti hati dewasa, dan fungsinya juga menjadi seperti fungsi hatinya dia. Ya, jadi hati itu memiliki kemampuan regenerasi yang sangat hebat. Nah, ketika hati itu terjadi sirosis, berarti dia sudah mandek untuk kemampuan regenerasinya. Sehingga ketika ditanya apakah bisa regenerasi setelah sirosis, sudah tidak bisa lagi. Karena sudah terjadi kerusakan jaringan paru. Sepanjang hati itu bisa hidup, dia masih bisa regenerasi. Nah, ini hatinya sudah rusak, sama sekali rusak. Demikian ya, pertanyaannya sudah terjawab ya. Oke, baik Pak. Selanjutnya ada pertanyaan dari Anindya Safalalita. Pasien dengan gagal ginjal kronis yang mendapatkan transfusi darah karena perburukan anemia dan albumin rendah, apakah ada perkiraan beberapa lama pasien dapat bertahan hidup? Karena saudara saya yang berusia lanjut, 1 minggu setelah pulang dari rumah sakit, tiba-tiba dilarikan ke ICU, selang 6 jam dinyatakan meninggal. Begitu, Bapak. Ya, ini berarti gagal ginjal kronis ya, di luar bahasan kita ya, tapi nggak apa-apa deh, saya jawab, saya usahakan saya jawab. Jadi begini, Mbak siapa tadi ya namanya ya, Anindya Safa. Mbak Anindya, gagal ginjal kronis yang sudah, berarti ini dia sudah HD rutin ya, Mbak Anindya. Boleh diskusi dengan saya? Iya, Pak. Gimana Iya. Mbak Anindya? Dia sudah rutin HD begitu kah? Halo? Iya, Pak. Sudah rutin HD seminggu berapa kali? Halo? Seminggu kurang tahu sih, Pak. Mungkin seminggu 1 kali. Seminggu 1 kali atau seminggu 2 kali? Biasanya kalau HD rutin itu seminggu 2 kali tuh umumnya tuh dosisnya. Nggak tahu ya. Jadi Iya, ini kurang tahu, Pak. ceritanya sebenarnya gimana? Yang Anda tanyakan gimana? Saya tolong diurutkan itu. Tolong diurutkan kejadiannya bagaimana? Cerita aja Mbak Anindya. Diurutkan urutannya, kronologisnya, supaya saya bisa memberikan komen. Kalau dari tulisan saya agak kurang memahami. Silakan cerita Mbak Anindya. Iya, Pak. Jadi kan saudara saya sudah usia lanjut. Usia berapa? Nah, 72 tahun. 70. Ya, sudah 70 tahun ke atas ya. Terus? Enggak kan, Halo? 2 minggu sebelumnya, 2 minggu kemarin itu sempat mendapatkan transfusi darah dan beberapa pengobatan lain, mendapatkan penanganan medis. Nah, kemudian Karena CKD, sama dokter, dia transfusi darah, terus? ya kemudian setelah itu sudah boleh pulang sama dokter dan diberi obat. Nah, kemudian Mbak, putus-putus Mbak. Tolong diceritakan, cari sinyal Mbak. Sinyal. Saya tidak bisa mendengar dengan jelas urutan ceritanya tadi. Halo? Mohon cari sinyal yang jelas. Halo? 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 halo, bagaimana Pak? Apakah suara saya sudah terdengar? Ya, sudah terdengar. Silakan cerita. Silakan. Cerita urutannya yang jelas. Singkat saja. Ya, setelah saudara saya mendapatkan transfusi darah dan penanganan medis yang lain, kemudian sama dokter kan boleh pulang. Nah, terus sempat di rumah selama 1 minggu. Nah, kemudian ketika hari Sabtu itu
tiba-tiba sore harinya dilarikan ke ICU. Nah, kemudian Karena apa? Karena apa? Dilarikan ke rumah sakit lagi karena apa? kalau nggak salah kejang sih, Pak. Oh, karena kejang. Nggih, Terus? Pak. Iya, kemudian dirawat di ICU selama 6 jam, kemudian dinyatakan meninggal. Oke. Pas saat kejang itu sebelumnya dia mengkonsumsi apakah atau bagaimana? Mengkonsumsi sesuatu kah atau apa gitu? Terus kemudian Kurang paham sih, Pak. Tiba-tiba kejang, tapi waktu itu belum nanya lagi kemarin. Terus pertanyaan Anda bagaimana? Pertanyaannya, apakah ada perkiraan berapa lama pasien dengan penyakit tersebut dapat Ginjal, bertahan hidup, Pak? penyakit ginjal tadi ya. Penyakit ginjal bisa bertahan. Nggih, Pak. Oke, penyakit CKD ya, chronic kidney disease. Baik, jadi pertanyaannya seperti itu, terus kronologis pasiennya seperti itu. Mbak Arindia, saya melihat pasien-pasien yang CKD, yang cuci darah rutin, ya, biasanya dosisnya di tempat kita rata-rata seminggu 2 kali. Itu ada yang bertahan lama, ada yang hanya sebentar saja. Itu tergantung dari dukungan dari orang-orang terdekat. Saya melihat dengan mata kepala sendiri ketika pasien-pasien CKD itu mendapatkan dukungan dari orang terdekat, apakah itu istri, anak, suami, atau orang yang memelihara, itu biasanya mereka bisa bertahan lama. Pasien-pasien CKD itu bertahan lama. Ada yang sampai 5 tahun, 10 tahun itu masih bisa bertahan cuci darah. Itu rutin, cuci darah rutin. Jadi kalau ada bertanya berapa bisa bertahan hidup, tergantung dari dukungan. Kalau menurut saya melihatnya tergantung dari dukungan sekitar. Ketika pasien itu menjalani hemodialisa dengan riang gembira, itu kelihatannya bisa bertahan lama. Bahkan saya melihat di dalam lingkungan HD tadi ya, di dalam lingkungan poliklinik, tempat kita kan poliklinik ya, jadi mereka itu keluarganya ada itu akrab sekali. Keluarga pasien yang HD itu sangat akrab, bahkan ada perkumpulannya. Mereka kumpul-kumpul, sering ada arisan dan sebagainya, sambil nungguin suaminya atau bapaknya atau ibunya lagi HD. Kan HD sekitar 4 jam ya, masuk kemudian cuma coblos-coblos HD 4 jam pulang, ya 3 sampai 4 jam. Itu mereka sangat akrab sekali, ya. Bahkan saling menukar informasi, kalau begini, kalau saya diginikan dan sebagainya. Itu apabila mengalami HD itu sangat tergantung sekali dukungan keluarga. HD itu dia yang penting itu proteinnya harus dijaga. Kalau mohon maaf kalau masalah protein ya dikonsumsi ya, itu justru HD itu harus menghindari protein-protein nabati ya, karena berat untuk di metabolisme di ginjal. Mestinya harusnya protein hewani. Jadi penyakit ginjal itu malah harus makan enak, ya, harus makan daging ya, proteinnya daging, telur. Jadi kalau protein tahu tempe itu malah nggak boleh itu, ya, protein dari nabati malah tidak dianjurkan, malah harus protein yang hewani. Kan berarti harus makan enak. Jadi sebetulnya intinya selain masalah takdir ya, takdir hidup manusia, umur kan ada batasnya, yang batasnya hanya Allah yang tahu. Tapi prinsipnya kalau saya melihat pasien-pasien yang CKD hemodialisa itu nampak sekali survival life-nya, umur bertahan hidupnya itu tergantung dari kondisi dia ya, kondisi emosionalnya dari pasien tersebut, dan itu sangat didukung oleh tanggapan dari orang-orang terdekat lingkungannya dia. Kalau orang-orang terdekat bisa menerima, itu biasanya bertahan lama. Saya punya teman satu ruangan itu perawat, dia masih muda, usianya 38 tahun. Dia mulai kena gagal ginjal kronis itu sejak usia
pernikahan baru 3. Oh, dia menikah itu sudah 3 tahun, tapi sudah tahu istrinya kalau suaminya itu hemodialisa sejak usia 35, ya. Dan dia masih hidup sehat, mohon maaf, jadi perawat masih sehat, masih sering shift gitu ya. Riang gembira 38 tahun ya, dan dia perawat juga sih ya, jadi dia paham dengan kondisi tubuh penyakitnya. Itu relatif segar terus ya. Jadi saya pikir itu karena dukungan keluarganya. Istrinya mau menerima. Ya, sebelum menikah pun dia sudah tahu bahwa calon suaminya sudah kena HD, sudah CKD dan HD rutin. Semacam itu, Mbak Anindya. Itu ya, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Oke, terima kasih Pak. Oke. Silakan, mungkin ada yang lain. Jadi konsultasi ini ya. Oke, baik Bapak, mohon maaf. Oke. Izin bertanya Bapak, dari perkuliahan sebelumnya dengan Bapak Nur Syam itu terkait diabetes mellitus, pertanyaannya, apakah ada hubungannya sirosis hepatis dengan diabetes mellitus? Begini, diabetes mellitus itu kita bisa bayangkan bahwa sel-sel tubuh kita itu terendam gula dalam waktu lama. Itu kalau kita bicara diabetes ya. Kita bisa lihat secara analoginya, kalau kita bikin ibu-ibu ini, mbak-mbak ini kan suka bikin manisan ya, pickle manisan, buah atau biasanya buah ya, direndam dalam gula gitu ya, dalam waktu tertentu gitu ya. Kemudian setelah mencapai sesuai dengan resep, kemudian rasanya buah itu menjadi manis, kan? Manis. Kemudian kalau kita amati dengan cermat, struktur buah sebelum direndam sama setelah direndam dalam larutan gula dalam waktu tertentu, pasti strukturnya berbeda, ya kan? Berbeda, daging buahnya berbeda. Apa yang terjadi? Daging buahnya jadi lebih manis, tapi strukturnya berubah, yaitu protein buahnya itu kemasukan gula. Itu namanya glycosylated protein, ya. Jadi protein yang terglikosilasi. Nah, untuk DM itu makanya komplikasi kronisnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Contohnya apa? Misalnya kepala, mata kita, retina mata yang harusnya bening ketika kita terendam gula, maksudnya kadar gula darah kita tinggi terus selama seumur hidup kita seperti itu, maka retina yang bening itu menjadi bruut ya, menjadi bruut, menjadi istilahnya apa, katarak, ada katarak diabetes gitu ya. Kemudian terus turun masuk ke jantung, masuk ke hepar, masuk ke ginjal dan seterusnya sampai ke disfungsi ereksi. Semua itu adalah komplikasi kronis dari diabetes. Jadi ketika ada pertanyaan apakah ada kaitannya dengan diabetes dengan gangguan fungsi hepar, ya ada kaitannya. Karena fungsi sel dalam tubuh kita semuanya akan terganggu ketika sel-sel tubuh kita yang harusnya bekerja normal kemasukan gula ya dalam waktu yang lama. Ya, bahkan ada data kayak ginjal ya, pasien hemodialisa baru, HD baru, cuci darah yang baru, berarti kan ginjalnya rusak itu. 40% itu disumbangkan dari pasien DM yang kadar gula darahnya tidak terkontrol. 25% disumbangkan karena hipertensi yang tekanan darahnya tidak terkontrol. Teman saya yang cuci darah ini, yang tadi saya cerita, itu sejak muda, sejak mahasiswa perawat, dia dulu mahasiswa saya, ternyata sudah diketahui hipertensi, tapi tidak pernah mau minum obat hipertensi sehingga tidak kadar tekanan darahnya dia tidak terkontrol. Ya, akibatnya setelah usia 38 tahun dia mulai menjalani hemodialisa karena ginjalnya sudah rusak. Ya, jadi hipertensi, diabetes mellitus itu semuanya dapat menjadikan komplikasi kronisnya kerusakan sel-sel organ tubuh kita semuanya.
Ya, ujung rambut sampai ujung kaki. Demikian mungkin Bu Hasna jawabannya. Iya, baik, Bapak. Terima kasih. Di sini teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Adakah yang ingin bertanya lagi? Masih ada berapa? 10 menit ya? 10.40 kalau nggak salah. Iya, 10 sampai 10.40, Pak. Ada lagi pertanyaan? Ini adik-adik ada di kelas atau di rumah, Bu Hasna? Sepertinya ada di rumah, Bapak. Sekarang kuliah jadi dari rumah ini. Iya. Teman saya dulu harus ke kelas. Mas Gibran mau tanya lagi, Mas Gibran Malika. Ini kayak nama kedelai ini, kedelai hitam Malika. Seperti anak Cukup. saya rawat. Mas Malika, bapaknya petani kedelai, bukan? Bukan ya? Apoteker, Pak. Oh, bapaknya apoteker. Siapa? Saya kenal nggak? Ya, ibunya, Pak. Ibunya apoteker. Ya, kalau bapaknya itu freelance. Saya kenal nggak Mas Gibran? Atau ibunya kenal saya nggak? Nanti ditanya ya, ibunya ya. Omnya kenal bapak. Omnya saya. Oh, apoteker juga. Om namanya Dwiana. Oh, Yana, Mas Yana di Ya, Banyumas. itu omnya saya. Oh, ya, 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 ya. Ya, saya kenal sama Mas Yana itu. Murid saya itu dulu, mahasiswa saya. Iya, Berarti, saya juga tahu, Pak. berarti ibunya jenengan mungkin kenal saya juga kali ya. Iya, itu adiknya ibu. Oh, itu adiknya Mas Yana. Mas Yana adiknya ibu Anda. Oh, iya deh. Iya. Ya, salam buat Mas Yana ya. Oke, nanti ketemu, Pak. Siap. Ada lagi pertanyaan? Sepertinya sudah cukup, nggih, Pak. Oke, Semoga teman-teman di sini bisa jelas ya. memahami materi yang disampaikan sama Bapak, nggih. Amin, amin. Oke. Jadi, monggo Terima, silakan. nggih, terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktu untuk perkuliahan pada hari ini dengan materi yang sangat bagus mengenai sirosis hepatis. Semoga dapat bermanfaat di kemudian hari. Saya selaku moderator mohon maaf jika banyak kesalahan, nggih Pak. Ya, sama-sama. Ya, jika Bapak ada kegiatan lain, dipersilakan untuk meninggalkan Zoom. Terima kasih Bapak. Izin live ya. Terima kasih. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul.